Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rasulullah bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah akan memberikan ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4539. Masya Allah. Ayo lur, nah ini ya ingsun ubeng-ubeng kisik sadurunge mlebu ning Masjid Agung Surakarta Hadiningrat. Nah ini kita sekarang ada di mana nih ya? Keraton Kasunanan Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, tepatnya di alun-alun lor. Nah ini kita puter ya di alun-alun lor. Itu alun-alunnya udah kelihatan itu. Nah di sini banyak sekali sejarah-sejarah yang harus dikuak sebenarnya. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk membahas tentang Keraton Surakarta. Ini ingsun mung apa ya? Mung ngejak mubeng-mubeng ning jero keraton. Nah, ini sekarang kita masuk di pintu gerbang tengah ini. Wah, ini kanan kiri itu ada betengnya ini. Ada apa namanya? Tembok besar itu loh. Nah, tembok besar ini. Nah, kita sekarang masuk ke ini apa? Pintu tengah. Nah, pintu tengah di alun-alun, bukan alun-alun, di keraton wilayah bagian tengah. Nah, ini kita masuk di pintu warna biru ini loh. Adalah ini pintunya megah sekali loh. Ini zaman biyen tuh wah, mewah sekali. Sampai sekarang pun juga kokoh. Nah, di situ langsung dilihatkan namanya apa nih? Itu namanya Sanggabuana, itu Menara Sanggabuana. Nah, terus kita masuk ke ini mana ini? Ini kalau wisata itu ada di ini loh. Museum. Nah, ini bayarnya berapa ya? Berapa lah nggak tahu aku. Ini terus kita menuju ke alun-alun selatan. Kalau orang Jawa namanya menyebutnya Alkit, alun-alun kidul. Nah, itu. Elok tak? Nah, Solo itu memang sangat luar biasa sejarahnya. Nah, di kanan kiri itu juga terbentang tembok yang sangat tebal sekali. Itu bangunan Belanda ya dulu tuh ya. Nah, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali bangunannya. Megah. Nah, sampai sekarang masih berdiri kokoh. Nah, itu samping-samping itu memang bangunan lama semua itu. Nah, sekarang kita masuk ke pintu paling selatan. Belum ding. Ini pintu sebelum selatan ini masuk ke alun-alun kidul, alun-alun selatan. Nah, itu pintu gerbangnya. Langsung masuk pintu gerbang itu disambut yang namanya itu kalau orang Jawa namanya kebu. Nah, kebu Kiai Slamet itu. Nah, di situ itu ada kebu bule. Nah, orang-orang Jawa itu namanya kebu bule. Nah, tapi di sini banyak yang miskonsepsi. Sampai teleknya itu buat pilis dulu, buat di bathuk. Wah, itu yang mungkin menjadikan kesirikan ya. Ya, kalau ingsun ketahui itu filsafat kebu Kiai Slamet itu kalau orang-orang dulu itu filsafatnya gini, orang kalau cedak kerbo, dekat dengan kerbo itu apa ya, kotor. Nah, jadi kalau wong Jawa ngomong cedak kebu gupak telek kotor. Tapi kalau kita dekat dengan kiai itu bakal selamat. Nah, selamat. Nah, gitu. Berarti cedak kebo kuwi gupak, nek cedak kiai kuwi slamet. Nah, itu yang pernah saya dengar. Nah, gitu. Mungkin sekarang sudah disalahgunakan untuk apa ya? Untuk ritual-ritual yang menduakan Tuhan mungkin ya, itu yang nggak boleh. Nah, itu ada kandang maiso, foto maiso kudo, foto maiso. Pokoknya itu maiso itu kebu kalau nggak salah artinya, kerbau. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah pintu paling selatan, pintu keluar di Alkit, alun-alun kidul. Nah, itu pintunya. Nah, sekarang kita langsung saja ya lur ya, langsung saja menuju ke
Masjid Agung Surakarta Hadiningrat. Monggo. Nah, jangan lupa subscribe itu like dan komen ya. Monggo kula ceritake sejarah Masjid Agung iki dikutip saking websimas.kemenak.go.id. Nah, mulai nggih, kita masuk sambil sambil ngobrol. Masjid Agung Surakarta Hadiningrat, dahulu masjid ini bernama Masjid Ageng Keraton Hadiningrat dan dibangun oleh Paku Buwono yang ketiga pada sekitar tahun 1749. Terletak di sekitar alun-alun utara Keraton Surakarta Hadiningrat, tepatnya di bagian barat, Lur. Masjid ini memiliki posisi penting dalam penyebaran agama Islam di kota Solo. Masya Allah, pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Raja ini muslim gimbian, siar Islam, Masya Allah. Ketika itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahannya, tetapi juga sebagai penyiar agama. Wah, iki top tenan iki pemimpin top iki. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi pada Masjid Agung Demak, berarti Tuan Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keratonnya. Keraton Demak ini maksudnya. Oh, kita ingin berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar. Bangunan masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Kayak tenan. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi, Lur. Bangunan yang pertama dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan oleh Paku Buwono yang keempat, yang memberikan kubah di bagian atas masjid. Wah, iki berarti Paku Buwono keempat itu muslim gitu depan nih. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya Timur Tengah. Kubah pada masjid ini bergaya Jawa, asli kebudayaan kita, Lur. Kita wajib bangga. Bentuknya menyerupai paku bumi. Wah, paku bumi bentuknya beda. Isu Terus ya, seramut dan bentuk paku bumi aku. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Paku Buwono yang ke-10. Masya Allah, iki rajane muslim menah, ya Allah. Paku Buwono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga panjenengan husnul khotimah, Pak. Pintu masuk masjid pun mengalami perubahan pada masa Paku Buwono yang ke-10. Pintu bercorak gapura bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak Timur Tengah, terdiri dari 3 pintu, dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang menggapitnya. Nah. Sementara Paku Buwono, Raja Paku Buwono yang ke-13 membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Masya Allah, pembangunan kolam ini dimaksud agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Elok tenan. Selain itu, Paku Buwono yang ke-13 juga membangun ruang kaputren dan serambi di bagian depan. Nah. Oh, sing depan itu untuk kaputren, Lur. Nah. Penambahan terakhir dilakukan oleh pemerintahan Surakarta. Nah, ini sudah pemerintahan ya, bukan raja ya. Masih di area masjid ditambahkan beberapa bangunan dengan fungsi berbeda. Ada perpustakaan, kantor pengelola, dan poliklinik. Masya Allah. Pada masa lalu, pengurus masjid ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Wah, ini memang benar-benar mengabdi, volunteer. Nah, setiap pengurus diharuskan terlebih dahulu menuntut ilmu di madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan pasar Klewer. Tapi kini, hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton dengan gelar tafsir anom. Sementara, madrasah Mambaul Ulum dikelola oleh Departemen Agama dan dijadikan pendidikan untuk masyarakat umum. Yes. Supaya ngono lah kurang lebih. Masih di sekitar masjid. Tepatnya di sebelah utara terdapat sebuah pemukiman yang bernama Kampung Gedung Selirang. Wah, ngerti ya. Pemukiman ini sengaja dibangun untuk tempat tinggal para pengurus masjid. Wah, ini jadi koyo pondok pesantren untuk ustadz-ustadz. Nah,
kurang lebihnya seperti itu. Sampai saat ini Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta Hadiningrat. Masjid ini masih menjadi tempat penyelenggaraan berbagai ritual yang terkait dengan agama seperti sekaten dan Maulid Nabi, yang salah satu rangkaian acaranya adalah pembagian 1000 serabi dari raja kepada masyarakat. Wes, intinya sedekah untuk masyarakat. Terus kita masuk ke apa ya? Ini masuk ke parkirannya. Parkirannya itu gede tenan iki. Dari depan sebelum masuk itu masya Allah besarnya minta ampun. Nah, terus itu terpampang apa itu? Terpampang di atas menara tuh huren itu mungkin jumlahnya 10 biantre pol itu menggelegar ketika ngaji. Masya Allah itu berbagai penjuru kena semua itu sampai mungkin berkilo-kilo. Jangkauannya sound itu sampai berkilo-kilo karena horenya berbagai penjuru. Masya Allah luar biasa sekali. Dan tempat wudhunya ya Allah besar dan banyak sekali. Banyak wis pokoknya nek kowe rene wis masjidnya wadem langsung kayak suasananya kayak zaman dulu gitu loh. Kita bisa merasakan atmosfer zaman dulu gitu. Terus sound yang ada di dalam masya Allah itu pakai electro voice. Wah elok tenan nih sound ini, pakai Yamaha aktif. Masya Allah. Wah ini insya Allah suaranya menggelegar mantep ini. Terus apa mana ini prasasti ini bocahnya apa ya Jawa? Oh iki son nggak ngerti wong Jawa ilang Jawane awake dhewe iki. Mula kuwi awake dhewe kudu sinau basa Jawa. Nah, sinau maca Jawa ben ora kudu laulu ini. Wah, wis. Terus ini ada prasasti Arab juga, tulisan Arab atau ini mungkin ayat ya. Bacanya apa ya iki? Wis ngono kuwi lah kurang luwih. Terus kita masuk ke apa ya ini? Masjid ini juga dilengkapi ambulance untuk jenazah. Nah, perangkat alat jenazah untuk apa ya? Untuk memandikan dan segalanya lah untuk upacara kematian ini di sini juga disediakan. Terus beduk, lagi-lagi beduk. Kalau zaman dulu itu memang masjid zaman dulu itu beduk berperan sekali. Sebelum ada menara itu kan, itu pembangunannya kan bertahap. Sebelum ada menara kan, sebelum adzan tutuk duweng. Nah itu kalau beduknya ini lebih besar dari kemarin Cipto Mulyo itu, ini gede tenan ini loh. Ini suaranya bisa 45 Hz. Wah, dengan kekerasan suara sampai 100 desibel. Wah, beler sama kentongan yang dung itu. Wah, pertanda itu seperti identitas. Jadi nek coro sekarang itu alarm. Nah, alarmnya zaman dulu tuh bodine sakmono iki lho. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Bincang-bincang kali ini, napak tilas di Masjid Agung kali ini. Mungkin kita insya Allah bertemu lagi di masjid-masjid berikutnya ya. Bila ada salah kata, maafkan ingsun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali.